Shalom semua, perkenalkan nama saya Yona Jenanda dari Prodi D4LM Universitas Pelita Harapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ELISA atau Enzim Linked Immunosorbent Assay yang dibawakan oleh Bapak Ahmad Fahruroji, JS, SSI, MSc. Apa itu ELISA? ELISA itu merupakan teknik kimia berbasis plate yang sangat utama digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen atau peptida, hormon, protein, dan antibodi dalam satu sampel. ELISA itu digunakan pada plate yang berisi sumuran sebanyak 96 sumuran. Di sana akan terjadi proses pengikatan antibodi dengan protein. Kemudahan ELISA untuk lakukan pencucian hingga memudahkan untuk membersihkan material yang terikat saat digunakan pengujian. Ini akan membuat pengujian menjadi spesifik. Apa itu ELISA? ELISA itu merupakan teknik kimia berbasis plate yang sangat utama digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen, termasuk peptida, hormon, protein, dan antibodi dalam satu sampel. ELISA itu dilakukan pada plate yang berisi sumuran sebanyak 96 sumuran. Di sana akan terjadi proses pengikatan antibodi dengan protein. Kemudian, ELISA untuk dilakukan pencucian sehingga memudahkan membersihkan material yang terikat saat dilakukan pengujian ini dan akan membuat pengujian menjadi spesifik. Prinsip ELISA. Pertama, teknik ELISA akan dilakukan imobilisasi antigen pada permukaan yang solid. Selanjutnya akan diikat dengan antibodi sehingga terbentuk kompleks ikatan antigen-antibodi. Kompleks antigen-antibodi ini terikat oleh enzim. Sinyal deteksi berupa perubahan warna akan terbentuk akibat reaksi antara enzim dengan substrat. Cara kerja ELISA secara umum. 1. Prosedur pemeriksaan ELISA diawali dengan proses penempelan atau coating antigen dan antibodi pada permukaan sumuran plate. Yang kedua, dilakukan tahapan blocking atau pengelompokan ikatan antigen dan antibodi pada unspecific site dengan blocking agent. Yang ketiga, setelah dilakukan penginkubasian dan pencucian, plate diinkubasi dengan antibodi yang terikat dengan enzim. Selanjutnya, dilakukan pencucian plate, dilanjutkan dengan penambahan substrat sehingga akan dihasilkan perubahan warna dan akan didapatkan nilai OD atau optical density yang dibaca dengan ELISA reader. Lalu, tahap pencucian sangat penting untuk menghilangkan antibodi yang terikat dengan antigen. Pastikan tidak ada cairan yang tertinggal pada plate karena dikhawatirkan akan mempengaruhi tahapan pemeriksaan selanjutnya. Alat pengujian ELISA, 1. Microplate washer, microplate reader, inkubator, dan juga micropipette. Bahan pengujian ELISA, 1. ELISA plate dan reservoir, dan juga ELISA kit. Jenis-jenis ELISA. 1. Direct ELISA. Pada tipe ini, antigen ditempelkan pada dasar plate, selanjutnya antigen tersebut akan dideteksi melalui ikatan antibodi yang terikat enzim. Kelebihannya, pemeriksaan dengan metode ini lebih cepat dan reaksi silang dengan antibodi sekunder dapat dieliminasi. Kerugiannya, amplifikasi sinyal dihasilkan lemah, tidak ada fleksibilitas pemilihan antibodi primer yang terlabel dengan enzim, dapat terjadi reaksi antara antibodi primer dengan enzim yang terikat dengan antibodi primer tersebut. Jenis-jenis ELISA yang kedua yaitu indirect ELISA. Metode ini, antigen diletakkan pada dasar plate, selanjutnya dimasukkan antibodi primer yang dikenal dengan enzim. Setelah itu, dimasukkan kembali antibodi sekunder terlabel enzim yang terikat dengan antibodi primer. Keuntungannya, sensitivitas pemeriksaan meningkat dengan penggunaan antibodi primer dengan antibodi sekunder. Kerugian, reaksi silang dapat terjadi dengan antibodi sekunder yang non-spesifik, waktu inkubasi yang lebih panjang diperlukan, biaya yang diperlukan lebih besar dibandingkan dengan metode direct. Yang ketiga ada sandwich ELISA. Metode ini terlebih diletakkan pada dasar plate, selanjutnya sampel diuji antigen dimasukkan ke dalam sumuran plate. Kemudian dimasukkan antibodi sekunder yang terikat dengan enzim pada sumuran plate. Keuntungan memiliki spesifikasi yang tinggi, cocok digunakan untuk sampel yang kurang murni.
kerugian, biaya yang diperlukan cukup besar karena menggunakan 2 antibodi. Yang keempat ada kompetitif ELISA, merupakan metode pemeriksaan ELISA di mana terjadi reaksi kompetitif antara ikatan antigen sampel dan antigen yang diletakkan pada dasar sumuran plate dengan antibodi primer. Pada metode ini, antigen non-sampel diletakkan pada dasar plate, selanjutnya antigen sampai antibodi primer dimasukkan ke dalam sumuran dan dimasukkan antibodi sekunder yang terikat dengan enzim pada sumuran di plate. Keuntungannya, sensitivitas tinggi dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi antigen atau antibodi dengan konsentrasi yang rendah dalam sampel. Aplikasi ELISA, 1. Deteksi keberadaan patogen penyebab penyakit seperti virus, bakteri, parasit, dan fungi. Yang kedua, pengujian titer antibodi. Yang ketiga, deteksi alergen dalam makanan. Yang keempat, pengujian hormon. Yang kelima, deteksi penanda tumor, CA9, CA19, CA242, dan juga ferritin. Yang keenam, pengujian obat-obatan dan bahan kimia. Lalu yang terakhir ada perawatan ELISA. Perawatan hariannya dapat dilakukan dengan mematikan alat setelah digunakan dan juga membersihkan tray pada kotoran atau debu dengan menggunakan spandadu atau tisu. Perawatan 6 bulan sekali, yaitu lakukanlah kalibrasi pada alat secara keseluruhan seperti pada lampu dan juga proses pembacaannya. Baik, sekian penjelasan saya tentang ELISA. Maaf bila ada salah kata atau pengucapan saya. Semoga penjelasan ini dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih.